Shalom Youth. Udah memasuki udah gak kerasa udah di bulan Mei. Ya. Jadi udah masuk bulan kelima kita di tahun 2021 ini. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan meskipun ibadah masih berjalan seperti biasa online gitu di seperti setahun sebelumnya. Tapi saya percaya semangat yang sama, jiwa yang sama untuk menyembah Tuhan kita tetap bisa terpelihara di rumah masing-masing atau dimanapun teman-teman berada. Yeah. So let's be excited to worship God because He is everywhere. Di tempat dimana kita syuting sekarang, di rumahmu, di hatimu. Dan saya percaya ketika kita menyembah, ada sesuatu yang terjadi buat setiap kehidupan kita. Karena ada kuasa dalam penyembahan dan pujian. Amin. Kita sama-sama sembah Tuhan. Saya percaya bahwa hanya pada Engkau saja Tuhan kami berlindung. Hanya pada Engkau saja Tuhan kami menaruh hati kami. Because you are the reason we live. Dan kami tahu ketika kami melangkah. Kasih-Mu Bapak, penyertaan-Mu gak pernah hilang buat setiap kehidupan kami Bapak. Cobalah kami menyembah Engkau. Mengatakan kami membuka hati kami di hadapan Engkau Bapak. Yes Lord. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan dengan iman. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Mau declare it. Hanya Kau tempatku berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
layak, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Dari hati kami menyembah Engkau, dari hati kami menyembah. Oh, kami angkat tangan kami menyembah Engkau, kami menyembah. Tiada yang lain selain Kau Tuhan, tiada yang lain selain Kau Tuhan. That could not hold you, the filter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no equal, Lord. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yes, Lord. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on, sing. That could not hold you, the veil tore before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory, Lord. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can compare to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari katakan dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. Yes, Lord. The roars of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Shalom, Youth Gia Mala R yang berbahagia, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah Youth. Meskipun secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul ya udahlah ya. Ini sebuah topik yang unik sekali, saya kira sebuah bahasa percakapan pada waktu seseorang menghadapi sesuatu yang mungkin
tidak enak atau sulit dan dia bilang gini, ya udahlah ya, biarin aja toh juga saya tidak sanggup. Guys, teman-teman semua, setiap orang itu mengalami apa yang namanya kelahiran. Setiap kita mengalami kelahiran dan nanti akan diakhiri dengan sebuah kematian. Diawali dengan huruf B, born, nanti diakhiri dengan huruf D, death. Nah, di tengah-tengahnya itu ada huruf C yang harus kita pertanggungjawabkan. Di tengah-tengahnya ada huruf C yang harus kita perjuangkan, yaitu choice. Yes, kita mau hidupnya well atau mau kita hidupnya hell, itu tergantung dari choice itu. Nah, kita hari ini akan sama-sama mendalami bahwa di dalam kehidupan ini tidak semuanya menyenangkan kita. Bahwa di dalam setiap aktivitas kita, setiap hari, gak semuanya bikin kita tersenyum. Coba di tempat masing-masing kasih senyum. Jangan kelihatan banyak orang ya, nanti kalau senyum sendiri bahaya juga. Di dalam aktivitas kita sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, atau ada yang udah mau nikah. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Katakan sama-sama yang terbaik. Tetapi kadang-kadang hasilnya kenapa terbalik ya kan? Saya sudah berusaha membuat planning, dipikirkan dengan baik, tapi hasilnya kenapa seperti ini? Sekarang kalau ngomongin contoh anak muda, apa ya? Contoh-contoh pengalaman anak muda yang seringkali kita bikin sedih. Siapa di sini yang pernah ditolak cintanya? Ada yang pernah ditolak cintanya, mungkin ada yang pernah udah lulus kuliah ngelamar kerjaan di berbagai perusahaan, udah bikin kurikulum vitae, bikin lamaran kerja banyak sekali, baik online, baik lewat yang dulu kirim lembaran-lembaran seperti itu, dan ternyata belum diterima juga. Atau mungkin ada setiap kalian yang sedang mempersiapkan menghadapi tugas akhir atau skripsi, menghadapi dosen yang killer. Saya pernah punya pengalaman, pernah sedikit berpikir gini, udahlah ya saya nyerah. Toh dosen juga sudah mencoret lembaran bab 3 saya. Ini kenapa tidak beres-beres? Ini kan sudah saya kerjakan semalaman. Bahkan yang semalaman ini saya ulang beberapa kali. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang sedang punya masalah keluarga. Nggak banyak yang tahu. Tapi suatu malam bisa diam di kamar, bisa peluk guling, peluk bantal, dan tiba-tiba keluar air mata. Tapi kita punya choice, kita punya pilihan. Apakah kita akan bilang, ya sudah lah ya, atau kita akan lanjutkan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan itu akan memenangkan setiap kita. Yang setuju katakan yes. Oke. Ketika diperhadapkan dengan kebiasaan yang buruk, ketika diperhadapkan kepada situasi yang sulit untuk kita rubah, seringkali orang berpikir untuk berkata, sudah selesai. Saya menyerah sampai di sini saja Tuhan. Ini terlalu sulit buat saya. Saya sudah mencoba dengan berbagai pengalaman. Saya sudah hubungin saudara. Saya sudah konsultasi kepada para ahli. Saya sudah keluar berdarah-darah. Saya sudah capek. Saya kurang apa lagi? Saya sudah sabar. Kalau ngomongin sabar, ada banyak orang yang bilang, sabar itu melelahkan. Sabar itu menyulitkan. Sabar itu menyiksa. Sabar itu gak enak. Gak enak banget tiba-tiba lagi ngomongin gitu, ada yang bilang, sabar itu indah. Pertanyaannya, indahnya kapan? Terus jawabannya, sabar. Wah, jadi gak selesai-selesai. Saya tahu satu istilah anak muda sekarang. Skui. Skui. Tapi tidak semudah itu. Waktu kita ketemu teman-teman, gimana ini? Deadline udah mau selesai. Gimana nih problem harus diselesaikan? Skui. Tapi waktu kita masuk kamar, ya udahlah ya. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yuk. Di dalam Tuhan itu tidak ada kata buntu. Yuk kita buka Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 5 sampai 10.
Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kalau sudah saya akan bacakan buat teman-teman semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Teman-teman semua, pada waktu kita menghadapi berbagai masalah, atau mungkin ada dari setiap kita yang menghadapi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita terikat sama sesuatu. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah ada upaya atau kemauan dari dalam. Katakan ada upaya. Yes, ada upaya. Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 10 saya mencatat beberapa kalimat. Yang pertama adalah di ayat yang kelima, matikanlah di dalam dirimu. Kita masih menjalankan kehidupan, kita masih beraktivitas. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada beberapa bagian di dalam hidup kita yang harus kita matikan. Yang tidak boleh bertumbuh subur, yang tidak boleh dikembangbiakkan, yang tidak boleh dikasih makan. Matikan dalam dirimu. Lalu ada kalimat lagi, buanglah semuanya ini. Jangan disimpan. Kalau disimpan semakin lama semakin membebani. Misalkan saya punya handphone. Ini ringan, nggak sampai 1 kilo. Saya beginiin aja. Nggak apa-apa kan? Saya khotbah sambil gini, nggak berat? Enggak, sama sekali nggak berat. Gimana kalau 20 menit saya pegang begini? 1 jam? 2 jam, 3 jam, saya begini. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Lama-lama berat bisa gini tangan saya. Bergetar. Memang nggak sampai 1 kilo, tetapi lama-kelamaan tangan saya akan sakit sekali. Kita tidak boleh berpikir bahwa sampah ini sesuatu yang ringan, ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi pada waktu kita pegang terus dan kita tidak lepaskan, itu akan membebani kita. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, buanglah semuanya itu. Jadi handphonenya jangan dibuang. Jadi masalahnya harus dibuang. Di ayat 9 mengatakan menanggalkan manusia yang lama. Baju yang lama ditanggalkan. Jadi ada upaya atau kemauan yang dari dalam. Seringkali kan ada orang yang menyerah, ada orang yang berhenti menyalahkan keadaan, bahkan ada orang yang sudah mengakhiri hidupnya karena terlalu berat masalah. Sama seperti gambaran pada waktu kita melewati sebuah jalan dan di situ tertutup, buntu tuh, gitu. Buntu mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Dan saatnya bilang, ya sudahlah ya. Firman Tuhan di dalam Kolose tadi tidak mengajarkan kita kepada ya sudahlah ya. Perjuangan harus terus berjalan. Sementara kita berperang dengan masalah-masalah tadi, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kayaknya nggak usah diajarin pun kita gampang banget ngomong ini. Kayaknya nggak usah diajarin pun kita mudah sekali melakukan ini. Tetapi di sisi lain, waktu kita belajar sesuatu yang baik, beratnya bukan main. Untuk baca Alkitab setiap hari, beratnya bukan main. Untuk berdoa setiap hari, berat bukan main. Tapi kalau ngomongin orang lain, nggak usah diajarin. Sehari bisa 20 kali. Dan hasilnya bagus. Perlu ada sebuah kesadaran untuk kita mengatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hal-hal yang memang harus saya perangi. Ada kemauan. Suatu kali saya ketemu seorang kawan yang mengaku dia perokok berat. Namanya perokok berat, dia nggak peduli bayar bea cukainya berapa, harga rokoknya berapa, pokoknya dibeli aja. Nah suatu kali
konsultasi gimana sih caranya berhenti gitu. Tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi kesimpulan saya dari banyak cerita, dari teman saya salah satunya yang cerita itu, bahwa harus ada kemauan dari dalam. Kalau tidak ada kemauan dari dalam, itu akan sulit sekali. Kalau motivasi itu tidak dari dalam, tetapi dipengaruhi dari luar, itu akan berat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja, ada upaya dari Tuhan, ada kuasa dari Tuhan. Di ayat yang ke-10, saya akan bacakan pelan-pelan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di situ ada istilah manusia baru, pengetahuan yang benar. Kita sekolah nih, mungkin ada yang dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ada yang sudah mau tugas akhir, ada yang mau jadi sarjana. Pengetahuannya sudah banyak Tuhan. Tetapi pengetahuan yang benar di sini bukan hanya sekedar ngisi intelijensi kita. Bukan hanya memecahkan persoalan bagaimana membangun gedung yang tingginya di atas 3 lantai, fondasinya berapa meter, bukan yang seperti itu. Bukan hanya sekedar bagaimana bisa menciptakan sebuah teknologi terbaru untuk membantu manusia, bukan seperti itu. Tapi pengetahuan yang benar, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Seorang profesor sekalipun yang sudah mendalami bidang keilmuan belum tentu punya jaminan dia berhasil di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini mengandalkan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan perlu apa yang disebut dengan divine intervention. Divine intervention adalah intervensi dari Tuhan sendiri. Kuasa Tuhan sendiri. Ada peranan Roh Kudus yang membantu kita supaya kita hidup serupa seperti Kristus. Pertanyaannya, mudah atau tidak? Ada buat beberapa orang ini begitu sulit. Dia bangun, dia jatuh lagi, dia bangun, dia jatuh lagi. Tetapi perlu sekali untuk kita menyadari bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari Tuhan. Apakah pada waktu kita pelayanan, waktu saya khotbah, waktu saya melakukan sesuatu hidup saya murni, ada banyak sekali catatan-catatan, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya harus tiap hari Tuhan, aku jatuh lagi, aku gagal lagi, dan terus-terusnya. Saya mau ajak kita belanja. Ini saya dapat istilah dari mertua saya nih, belanja. Yuk kita belanja, yuk. Apa itu belanja? Catat ya, belajar andalkan jalan Allah. Jadi waktu ada upaya yang dari dalam, kita nggak cuma, ya sudah ada upaya, tapi kita belajar mengandalkan jalan Allah. Yuk kita buka Yohanes 16 ayat 13, ayo. Yohanes 16 ayat 13a. Saya akan bacakan ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya ulang sekali lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan datang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin di dalam King James Version-nya mengatakan to show the way. Untuk menunjukkan jalan. Jadi Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada kita supaya menunjukkan jalan. Itu artinya pada waktu manusia berkata, sudah buntu, sudah tidak bisa, ya sudahlah ya. Roh Kudus memampukan kita untuk menunjukkan jalan yang lain. Itu maksudnya. Roh Kudus memampukan kita menemukan sesuatu yang awalnya kita berpikir sudah tidak ada kesempatan lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Game over. Tapi no. Di dalam bahasa Yunaninya saya menemukan kata hodegos. Hodegos ini adalah konduktor pada orkestra. Bukan kondektur ya. Kalau kondektur itu cam ledeng. Wah, gitu. Tapi kalau konduktor itu di dalam sebuah orkestra, dia bertanggung jawab dengan temponya seperti apa. Dia bertanggung jawab dengan ritmenya seperti apa. Dia bertanggung jawab bagaimana alat-alat musik itu berbaur menjadi satu dan sebuah sajian musik yang begitu indah.
Seorang pemain musik di dalam sebuah orkestra, dia tidak bisa sembarangan. Dia harus tahu apa itu yang disebut dengan harmoni. Dia tahu betul apa yang disebut dengan simfoni. Dia tahu kapan harus mukul, dia tahu kapan harus menggesek, dia tahu kapan harus memainkan alat musiknya, dan harus nurut sama konduktor tadi. Yohanes 16 ayat 13a, roh kebenaran akan memimpin kamu. Kita nggak bisa suka-suka kita. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, dan tiba-tiba kita mendengar sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan, lewat orang-orang sekitar kita harus bilang gini, terima kasih Tuhan, you show the way. Tuhan masih bilang gini, masih ada jalan untuk kita bisa berkembang. Saya akan memberikan contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang tidak menyerah. Meskipun ada orang sekitarnya itu yang bilang, ya sudah lah ya. Oke, saya punya waktu hanya 30 menit saja, tetapi saya akan manfaatkan ini untuk bisa menjelaskan semuanya. 2 Samuel pasal 23. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 9 dan 10. Sekali lagi 2 Samuel pasal 23 ayat 9 dan 10. Ini ada tentang pahlawan-pahlawan Daud ya, disebut Triwira. 3 pahlawan-pahlawan yang luar biasa, dan salah satunya akan saya bahas. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin. Ia telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Kalau kita baca ayat-ayat setelah ini, kita akan melihat 3 pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Eleazar anak Dodo ini. Jadi pada waktu menghadapi orang-orang Filistin, ada orang-orang Israel yang mengundurkan diri, yang bilang, ya udahlah ya, saya udah gak sanggup lagi, mereka terlalu kuat, kita pasti binasa. Tetapi Eleazar enggak. Aku bersama denganmu Daud, kita akan terus berjuang. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Sampai tangannya itu melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Kemenangan besar dimiliki oleh orang-orang yang tetap stay. Kemenangan besar dimiliki oleh orang-orang yang terus berjuang. Kemenangan besar bisa diraih oleh orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Yang menarik yang juga saya pelajari dari kisah ini guys, gini. Di ayat 9 tadi, orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Berarti banyak orang atau sebagian besar, sebagian banyak sudah mengundurkan diri. Sudah nggak mau lanjutin lagi. Tetapi yang sedikit tetap stay. Jangan kita hanya berpikir, Tuhan, itu kebanyakan orang juga sudah seperti itu. Kebanyakan orang sudah menyerah. Kebanyakan orang sudah berhenti. Lalu kenapa saya harus ikut lagi? Kalau orang lain sudah mengatakan ini sudah final, ya sudah. Saya percaya kuasa Tuhan memampukan kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun kita sendirian. Meskipun mungkin tidak ada teman. Tetapi Eleazar, anak Dodo tadi membuktikan. Yuk kita yang tidak seberapa ini, tetapi kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa, penguasa segalanya yang tidak ada habis-habisnya kuasanya. Atau mungkin ada yang berpikir, Tuhan saya cuma di rumah, cuma di kamar, lihat ibadah youth. Saya percaya meskipun kita sendirian, kita bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bisa menjangkau apapun. Dengan teknologi seperti sekarang, waktu kita punya hati yang mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mau bilang gini, Tuhan berbicara dengan cara apapun. Meskipun kita secara online di rumah masing-masing,
Saya percaya kuasa Tuhan terus memampukan setiap kita kok. Saya percaya bahwa Tuhan terus bisa berbicara kepada setiap kita. Kalau orang-orang lain di luar sana bilang gini, ya sudah lah ya gitu. Sudah menyerah, sudah nggak ada jalan lain. Tetapi tidak dengan kita. Tetapi tidak dengan Youth Gia Mala Air. Kita akan bersama-sama berupaya dan kita akan sama-sama mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan kasih kemampuan kepada setiap kita. Problem apa yang sedang kita hadapi? Di tengah-tengah kita saat ini kita masih bergumul di masa pandemi corona. Kita masih berjuang. Ya kita dukung pemerintah kita. Kita berdoa. Kita juga menjaga kesehatan kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini juga adalah sebagai upaya untuk kita mendukung pemerintah. Kita beribadah di rumah masing-masing secara online. Saya percaya suatu kali kita bisa ketemu lagi secara onsite. Di sebuah ruangan kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bisa bersalaman kembali. Kita bisa melakukan banyak hal di ruangan yang sama. Tetapi saya percaya bahwa saat-saat ini adalah masa untuk kita mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi. Jadi jangan hanya sekedar mengeluh dan kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita bisa introspeksi. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Teman-teman, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan memampukan setiap kita melakukan banyak hal untuk kita bisa mempersiapkan hal yang luar biasa. Apa masalahmu? Masalah sekolah, masalah kampus, masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau takut dengan masa depan. Tuhan penguasa masa depan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wajah kita seperti apa sih hari-hari ini? Kalau kemarin wajah kita masih begini, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran hari ini, seharusnya kita bisa berubah. Gitu kan? Karena Tuhan kasih kemenangan buat setiap kita. Tidak boleh ada istilah, ya udahlah ya, saya bisa bersama dengan Tuhan. Aku tidak akan menyerah. Tuhan kasih kemampuan buat setiap kita. Apapun masalahmu, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan bisa menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan beri untuk kami sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada banyak pengalaman, juga termasuk pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan kami, atau kebiasaan-kebiasaan yang menurut kami sulit untuk kami berubah. Seringkali kami tergoda untuk bilang, ya sudahlah ya, aku menyerah saja. Tapi hari ini setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami harus melakukan sesuatu, kami harus belajar. Kami juga terlebih menyadari kami butuh kekuatan Tuhan. Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan buat setiap kami untuk memimpin, to show the way, untuk bisa menjadi konduktor di dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa unggul, supaya kami bisa lepas dari setiap ikatan-ikatan yang ada. Hamba berdoa memberkati setiap anak-anak youth di rumah masing-masing, di gereja, di perjalanan, atau dimanapun berada. Tuhan tolong setiap kami menjadi umat-umat yang menang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah saat hari ini. Kami serahkan semuanya di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.